Shalom teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Mari Prastamba di dalam Saya Berharga. Halo teman-teman semua, ya ketemu lagi pada hari ini dengan saya. Saya hari ini mau kesaksian di dalam hidup saya, karena pada dasarnya di bulan Agustus saya mengalami sesuatu penyakit yang dimana membuat saya menjadi badannya lemah, terus saya juga sampai masuk rumah sakit, dirawat selama 7 hari di rumah sakit ya teman-teman. Pada dasarnya penyakit ini adalah penyakit yang seperti demam ya, bagaimana dia menghajar tubuh saya. Penyakit ini dia bisa membuat diri saya menjadi orang yang muntah-muntah. Sehari itu bisa 10 sampai 12 kali saya muntah-muntah. Bahkan saya bisa minum air putih aja bisa muntah ya. Pada dasarnya pada tanggal 21 Agustus itu saya mengalami kurang enak badan. Kurang enak badan dalam arti badan saya berubah menjadi panas, saya batuk, saya muntah-muntah. Pada tanggal 21 Agustus itu ketika saya mengalami itu, saya langsung ke sebuah klinik. Sebuah klinik di daerah Kramat Jati, dan dikatakan oleh dokter umum di klinik itu saya mengalami gejala tipes ya. Jadi saya mengalami hal penyakit gejala tipes. Tapi sebenarnya saya itu orang yang sering mengalami sakit tipes ya teman-teman. Saya tahu kalau saya itu mau tipes itu saya tahu ciri-cirinya ya. Yang pada dasarnya kami ya positifnya atau saya positifnya itu memikirnya oh ya benar mungkin saya tipes. Pada akhirnya saya berobat di sana dan saya diberikan obat selama untuk 3 hari. Nanti kalau obatnya habis saya balik lagi ke klinik itu. Kalau misalkan masih belum sehat, tapi kalau sudah sehat ya saya tidak perlu balik lagi. Tapi pada dasarnya pada hari Jumat malam itu ketika ya saya dari klinik dan saya sudah minum obat ya dari klinik itu juga, penyakit saya bukan semakin membaik pada saat itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu saya makin muntah-muntah lagi, bahkan sampai saya semakin benar-benar lemas badan saya, dan saya susah juga BAB, saya susah makan pada saat itu, saya batuk. Ciri-cirinya teman-teman hampir mirip COVID-19 karena pada dasarnya membuat badan saya menjadi kaku ya. Tangan saya susah digenggam pada saat itu ya. Pada saat itu tangan saya menjadi tangan yang kaku, susah digerakkan seperti sebelum sakit. Kalau sebelum sakit saya bisa menggenggam tangan saya bisa melipat tangan saya. Tetapi ketika saya sakit itu saya tidak bisa melipat tangan saya kaku, tangan saya seperti orang stroke ya. Pada hari Sabtu dan pada hari Minggu saya masih bertahan di rumah. Dalam arti mencoba untuk cukup dari obat klinik saja, dan akhirnya bukan semakin membaik. Pada hari Minggu itu ya, saya tiba-tiba kembali lagi muntah-muntah, saya kembali lagi batuk-batuk, saya kembali lagi susah makan, susah minum, dan obatnya udah saya konsumsi tapi pada dasarnya tidak mengalami perubahan pada saat itu. Dan akhirnya hari Senin saya meminta kepada istri saya untuk mengantarkan saya ke rumah sakit Polri ya. Di situ tangan saya benar-benar sudah sampai kaku. Di situ nafas saya sudah sesak ya. Di situ saya sudah muntah-muntah terus, udah lemas badan saya, sampai pada akhirnya saya dilarikan ke Polri oleh istri saya, dan kami sampai di Polri pada hari Senin ya, Senin sore pada saat itu. Dan diperiksa dokter ya. Saya divonis oleh dokter di awal itu dikatakan ISPA. ISPA itu penyakit gangguan pernapasan dikarenakan bakteri ya. Vonis awal saya ISPA pada saat ketemu dokter umum. Saya juga di rapid test pada saat itu, diambil darah dan di ronsen di hari Senin itu juga, Senin malam itu juga. Tapi saya masih masuk ruang IGD, belum masuk dalam kamar ya, kamar perawatan. Sampai pada akhirnya di ruang IGD itu saya memiliki badan atau perut ini sakit sekali, nggak bisa saya tidur dengan nyenyak di ruang IGD. Bahkan saya sampai mengeluh, sampai berteriak sakit karena saya seperti ditusuk perut saya pada saat itu. Dan sampai pada akhirnya nafas saya sesak dan saya harus dikasih selang di hidung saya. Pada hari Senin malam itu saya harus dikasih oksigen karena saya pernapasannya susah. Akhirnya pas menjelang malam hari Senin malam hari, saya dapat kamar. Saya masuk kamar di malam hari Senin ya. Saya sama istri saya ya, saya masuk kamar perawatan. Di situ pun saya susah dalam arti susah tidur, pinggang saya sakit ya. Pada dasarnya
tidak memiliki badan yang sehat gitu, maksudnya badan saya benar-benar sakit semuanya. Tapi saya paksa untuk saya tidur ya. Istri saya menemani pada malam hari Senin itu, dan akhirnya Selasa kami ketemu dokter umum di RS Polri itu, ya namanya saya lupa ibu dokter siapa, tapi pada dasarnya ibu dokter ini memeriksa saya pada hari Selasa itu, dan akhirnya saya harus diambil darah lagi, dan saya juga masih muntah-muntah di situ, dan saya juga masih belum ada perubahan drastis, bahkan saya masih lemas badannya, tapi saya sudah dikasih obat, saya sudah diinfus juga ya pada hari Selasa itu. Nah, ketika hari Selasa dokter bilang lihat besok ya, kalau besok saya semakin parah ya nanti dia akan kasih tahu sakit saya sakit apa gitu. Jadi dugaan ISPA itu di dokter umum itu masih bisa berubah teman-teman. Jadi memang di awal saya divonis ISPA oleh dokter umum IGD, tetapi ketika masuk dokter umum yang perawat di dalam kamar perawatan ya, saya belum lagi menerima kejelasan sakit saya apa, dan pada dasarnya saya hanya menuruti apa yang menjadi perkataan dokter pada saat itu ya. Jujur, saya susah tidur pada saat itu, saya juga susah berdoa, jujur. Kalau teman-teman kita lagi sakit, menjadi orang yang sakit muntah-muntah, kita menjadi orang yang sakit batuk, kita menjadi orang yang sakit pernapasan, itu berdoa susah banget. Berdoa itu seperti pergumulan untuk berdoa ya. Jadi pada dasarnya hari Rabu pagi, ya, hari Rabu pada dasarnya ada pasien yang baru masuk. Pasien baru masuk di kamar saya. Jadi kan saya mendapatkan kamar kelas 1. Kelas 1 itu satu kamar 2 orang. Sebelumnya saya sendiri, tapi tiba-tiba udah ada pasien di hari Rabu itu, masuk pasien, dan dokter umum yang memeriksa saya, ibu dokter umum yang memeriksa saya, bertanya kepada saya, apakah saya bisa menyium bau? Nah, di sini saya mau kasih tahu teman-teman, mulai hari Selasa itu hidung saya sudah tidak bisa menyium bau wangi-wangian, ya, nggak bisa menyium bau badan saya sendiri, nggak bisa menyium bau nafas mulut saya sendiri, saya nggak bisa menyium bau aroma makanan, bahkan saya tidak bisa menyium bau di sekitar kamar itu, maksudnya wangi ruangan lah, atau tempel lah, atau apalah gitu. Tapi saya di situ tidak mengalami pusing gitu, tidak mengalami panas tinggi, tidak. Tapi saya tidak bisa menyium bau, tapi saya masih batuk, tapi saya masih muntah, tapi pinggang saya masih sakit. Di situ saya masih susah tidur juga, ya, dan susah BAB ya pada saat itu. Dan akhirnya dokter umum ini berkata seperti ini pada saya, Pak, ya, besok ada dokter paru yang akan menangani Bapak, yang akan menjelaskan kepada Bapak. Soalnya kata dokter umum ini, Bapak ini, saya masih bingung kalau Bapak sakit gejala tipes, karena pada dasarnya gejala tipes itu nggak mungkin sampai nggak bisa menyium bau. Jadi saya juga orang yang pernah sakit tipes juga yang dirawat. Dulu saya tipes itu masih bisa mencium bau. Dulu saya tipes itu ya muntahnya itu nggak separah saya muntah hari ini gitu. Maksudnya sehari bisa sampai di atas 7, saya muntah 7 kali gitu. Bahkan minum obat nggak lama saya muntah gitu kan. Nggak tahu dah obat itu keluar juga atau tidak. Tapi pada dasarnya membuat saya itu selalu muntah gitu kan, dan batuk-batuk juga. Nah pada dasarnya di situ dokter umum ini udah mulai curiga ada penyakit lain di dalam tubuh saya. Mungkin ciri-ciri saya mungkin seperti COVID ya teman-teman. Dan pada dasarnya banyak teman-teman saya juga yang menganggap saya ini seperti COVID. Tapi sebelumnya saya itu udah dirapid dan hasilnya negatif. Yang lucunya dokter ini masih penasaran dengan saya penyakitnya penyakit apa gitu kan. Padahal saya sudah di ronsen dan dicek darah, katanya bagus. Kondisi saya bagus, dicek darah dan ronsen bagus, tidak ada hal yang fatal gitu ya terjadi. Tetapi kenapa badan saya masih rintih, masih sakit, itu masih muntah-muntah, masih batuk, dan masih lemes sekali, nggak bisa, maksudnya masih sempoyongan lah, kepala saya masih sempoyongan, tapi badan saya tidak panas pada saat itu, tidak demam gitu kan. Tapi saya bisa merasakan bahwa saya itu lemes sekali gitu, maksudnya kayak kekurangan cairan di dalam tubuh saya gitu, sehingga saya tidak bisa berjalan itu tidak bisa berjalan seperti normal, harus pegang sana, pegang sini, pegang di dekat saya supaya saya tidak jatuh. Ya, kalau saya mau kencing kan saya harus berjalan sedikit ke kamar mandi. Nah, hari Kamisnya itu, ya, dokter paru datang. Ketika dokter paru itu datang, dia memeriksa saya. Dia bilang gini sama saya di dokter paru, Bapak, ciri-ciri Bapak sebenarnya itu seperti COVID. Tapi Bapak hari Jumat swab tes. Ya, saya bilang, oke, silakan. Tapi pada dasarnya dalam hati saya
agak sedih kalau misalkan saya swab test dan hasilnya positif. Bukan sedih kepada diri saya yang mengalami sakit itu, tetapi melainkan sedih kepada orang-orang yang bertemu dengan saya kalau misalkan saya positif COVID-19, yaitu istri saya, yaitu orang tua saya sempat bertemu dengan saya, terus juga istri saya bertemu dengan keluarganya juga kan. Nah itu dia membuat saya menjadi pikiran kalau misalkan kalau saya COVID, kalau misalkan sampai saya COVID-19. Nah pada dasarnya ketika dokter ngomong seperti itu, Kamis sore itu tiba-tiba pasien yang di sebelah saya itu dipindahkan semua, dipindahkan lain kamar. Jadi saya diisolasikan, seperti diisolasikan karena saya mungkin sudah suspek kali ya, sudah masuk menjadi orang yang suspek, dan saya menjadi orang yang dalam arti diasingkan ya. Istri saya tidak bisa jenguk saya, ya tidak bisa menemani saya. Di situ saya seperti orang yang diasingkan gitu, sendiri gitu kan, sendiri di sebuah kamar itu, sampai suster pun sudah mulai pakai perlengkapan diri mereka dalam menangani saya. Berbeda pada saat waktu saya sebelum mau di swab gitu kan. Di situ saya hanya merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup saya. Di Kamis jam 7 malam itu ya, saya mencoba makan sore, tapi saya tidak bisa makan sore karena saya nggak bisa menyium bau. Saya muntah lagi, saya batuk-batuk lagi, saya terus muntah terus, dan akhirnya saya cuma bisa sampai 2 suap pada saat itu. Tetapi saya meminta susu kepada suster itu ya, akhirnya saya diberikan susu, saya minum susu saja sampai makan 2 sendok aja gitu, 2 sendok bubur ya pada saat itu. Nah pada dasarnya malam itu, puncak-puncaknya Kamis malam itu badan saya sakit, muntah saya luar biasa. Di atas jam 9 malam itu saya muntah-muntah terus, saya susah tidur, pinggang saya sakit, saya batuk, saya sempoyongan, saya nggak tahu lagi saya mengalami apa. Dan arti saya sudah begitu lemas sekali, saya begitu lemah sekali, dan saya tidak bisa lagi memikirkan hal-hal yang jernih di dalam pikiran saya. Saya sudah pasrah gitu, kalau saya COVID, saya positif corona ya udahlah Tuhan, jadilah kehendakmu. Tapi pada malam hari itu saya cuma berdoa kepada Tuhan, saya mau tidur karena saya nggak bisa tidur sampai jam 11 malam, saya tidak bisa tidur, dan itu membuat badan saya menjadi susah, pinggang saya menjadi sakit sehingga saya tidak bisa tidur secara nyenyak. Nah Kamis malam itu sekitar jam setengah 12 malam itu ya, saya nggak bisa tidur. Itu saya nyetel lagu rohani di situ. Saya berharap saya bisa tenang dalam arti saya bisa merem karena saya susah sekali untuk merem, untuk tidur aja susah. Dan Kamis malam itu saya berdoa sama Tuhan seperti ini. Doa saya pun juga doa curhat lah, doa lapor kepada Tuhan, doa melapor kepada Tuhan bahwa Tuhan, Hardi ini nggak bisa tidur gitu, Hardi susah tidur nih Tuhan, saya muntah-muntah terus nih Tuhan, pinggang saya sakit, terus badan saya lemas, terus saya batuk-batuk terus, gimana saya mau tidur ini Tuhan tuh Kamis malam tuh. Saya besok mau di swab Tuhan, saya tahu apa yang saya alami ini kemungkinan COVID-19, saya bilang gitu. Kemungkinan saya positif karena sampai saya kaku juga, pernapasan saya juga agak susah gitu kan. Tapi Tuhan, saya mohon, saya mau tidur malam hari ini, saya mau istirahat secara nyenyak. Di situ saya berdoa sambil tiduran ya, saya nggak bisa duduk, tapi di samping saya, handphone saya tetap menyetelkan lagu rohani yang doa mengubah segala sesuatu. Ya. Di situ saya pas sudah bilang amin, ya, saya berusaha merem, tapi saya tahu saya belum tidur. Di situ saya merem, tapi merem saya bisa melihat sedikit gitu, maksudnya merem melek gitu, masih susah tidur gitu. Nah tiba-tiba di Kamis malam itu ya, saya ingat sekali sampai mau jam 12 itu ya, satu ruangan kamar saya dirawat itu kan tidak ada siapa-siapa ya, lampu semua saya matikan ya. Saya kan sengaja mau saya gelapkan, cuman lampu kamar mandi aja yang nyala gitu, jadi cahaya lampu kamar mandi itu yang menjadi terang di dalam kamar rawat saya. Nah ketika pada saat itu keadaan seperti itu, tiba-tiba bulu kudus saya merinding, tiba-tiba saya kayak merasa ketakutan, tapi saya tahu, saya habis berdoa, masa saya takut kan gitu. Jadi saya tetap tidur, berusaha mau tidur, tapi saya yakin saya di situ belum tidur. Nah, saya berusaha mau tidur, saya meremkan mata saya, tiba-tiba ya di samping saya itu tiba-tiba begitu aja muncul ada 4 orang berdiri, 4 orang tinggi besar, hampir tingginya itu seatap kamar rawat saya. Ya, saya ini tingginya 186 ya, 186 cm. Di keluarga saya itu saya paling tinggi ya. Tetapi ada yang lebih tinggi dari saya. Saya merasanya orang bisa 2 kali lipatnya saya tingginya. Tapi saya melihatnya ya mereka itu seperti manusia. Jadi di samping kiri saya itu ya. Jadi saya tidur nih ya, samping kanan saya kan tembok. Impulsan saya sebelah kiri. Itu di botol impulsan saya itu, di tiang impulsan saya itu yang samping kiri saya itu ada 4 orang berdiri teman-teman. 4 orang berdiri itu mereka baju hitam gitu, baju hitam yang dimana
kepala mereka tutupi dengan baju itu, kayak seperti macam mereka pakai jaket gitu, ada kupluknya gitu, ada kepalanya, penutup kepalanya jaketnya. Nah, 4 orang itu ada berdiri di samping saya, 2 orang di kaki saya, di depan kaki saya, dekat pintu masuk kamar rawat itu. Saya yakin pada saat itu, ya, saya tidak tidur. Yang pertama, yang kedua, saya tidak menghayal. Kenapa saya yakin saya tidak menghayal? Saya tidak mengalami mimpi gitu kan. Terus saya pun juga bisa berdoa gitu di dalam hati, malah saya tengking gitu kan. Kemunculan 6 orang ini, saya malah di dalam hati saya ngobrol, saya tengking. Ini siapa ini kan? Setan kah atau siapa? Iblis kah atau malaikat maut? Saya tengking itu ketika melihat mereka. Karena saya begitu ketakutannya. Saya sangat takut pada saat itu. Dan benar-benar tidak ada damai sejahtera di malam hari itu. Saya sangat takut. Sampai saya berusaha mau meraih tombol pemanggil suster. Itu nggak bisa bergerak tangan saya. Bahkan saya mau berteriak, saya nggak bisa ngomong. Terus yang ketiga, saya mau melek secara total. Saya nggak bisa buka mata pada saat itu. Ketika saya melihat ada 6 orang malam-malam datang ke kamar rawat saya. Dan saya nggak tahu itu mereka siapa ya. Di situ mereka hanya berdiri tegak, mereka hanya diam saja beberapa menit gitu. Mereka diam saja, mereka hanya berdiri gitu. Saya di situ berdoa, saya tengking dalam nama Yesus, roh jahat, setan maut, iblis, setan, tengking dalam nama Yesus, pergi. Ini mereka nggak pergi ketika saya tengking, ya. Mereka nggak pergi, nggak tahu mereka itu apa. Tiba-tiba semakin saya berdoa seperti itu, mereka semakin rapat gitu, maksudnya semakin mendekat dengan tempat tidur saya. Dan akhirnya mereka mengeluarkan kedua tangan mereka semuanya. 6 orang ini kan, mereka mengeluarkan kedua tangan mereka ya. Saya ini keadaannya merem bisa lihat gitu teman-teman. Jadi merem tapi masih bisa melek gitu, masih bisa melihat sayu gitulah. Kalau kata orang tidur ayam gitu kan, kalau kata orang pada umumnya seperti itu. Nah, mereka mengeluarkan tangan mereka itu, tangan mereka besar-besar teman-teman, jadi mereka besar-besar ya. 4 orang di samping kiri saya itu mengeluarkan tangannya, percis di samping pundak saya ini, memegang dada saya. Dia 2 tangan memegang dada saya, yang satu ada yang memegang perut saya, yang satu ada yang memegang pinggang saya, yang satu ada yang memegang paha saya, dan 2 orang itu ada yang memegang telapak kaki saya sama betis kaki saya. Di situ saya merasakan panas dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya, itu saya merasakan panas ketika mereka menyentuh badan saya. Dan di situ saya mengalami keringetan yang begitu luar biasa, kayak seperti orang habis minum air panas gitu ya, minum begitu banyak air panas sehingga membuat badannya keringetan. Nah, saya seperti mengalami hal itu. Emang pada dasarnya saya tidur AC mati, tapi badan saya tiba-tiba menjadi keringet, seperti mandi keringet gitu, seperti orang yang kayak kehujanan gitu, keringetan semua keluar dari ujung rambut saya itu udah basah semua kayak orang mandi gitu. Nah, ketika mereka menyentuh saya itu dan saya mengalami panas gitu, badan saya mengalami hawa panas gitu, saya cuma bisa berdoa dan bahkan saya masih menengking mereka gitu kan, nggak tahu tuh mereka siapa. Nah, di sebelah kiri saya itu 1 orang itu seperti mau melihat saya. Ada 1 orang yang mulai melirik saya, mau melihat kepada muka saya. Ketika dia mau melihat muka saya itu, tiba-tiba saya di situ pingsan teman-teman. Saya pingsan, kayak pingsan lah. Tapi saya yakin saya seperti tertidur dibuatnya oleh mereka. Tiba-tiba saya melek udah pagi hari. Udah pagi hari, saya bangun jam 7 pagian. Tapi handphone saya tetap Stella Gorahani non-stop gitu kan. Saya buat. Nah, pada dasarnya saya cuma terkaget. Yang pertama yang membuat saya terkaget, perasaan malam hari saya keringetan. Pas saya bangun, saya tidak keringetan. Baju saya nggak basah. Itu yang membuat saya kaget. Baju saya kok nggak basah ya? Kenapa ya? Nah, yang membuat saya kaget berikutnya adalah saya bisa menyium bau. Tadinya kan saya nggak bisa menyium bau. Saya bisa menyium bau, tetapi saya masih bisa mencium bau itu ya seperti bau-bau yang tidak enak lah. Yang hidung saya penciumannya belum gitu normal, tapi saya bisa mencium bau. Tapi jam 8 itu, suster masuk untuk saya di swab. Ya, saya di swab, saya nggak ngomong sama suster itu. Saya ketemu 6 orang itu, saya nggak ngomong, takut suster juga ketakutan kalau saya ceritain. Ya, karena pada dasarnya itu udah malam sekali, nggak mungkin ada orang yang jenguk, apalagi 6 orang nggak mungkin ya. Apalagi saya pun juga orang yang dijauhkan oleh orang-orang, dalam arti sampai pasien di sebelah saya itu yang kemarin itu bisa dipindahkan gitu loh, sama dokter paru itu disuruh dipindahkan gitu. Jadi kalau pasien di sebelah saya jadi dipindahkan, apalagi 6 orang mau jenguk saya nggak bisa. Istri saya pun nggak bisa jaga saya pada saat itu. Nah, saya hanya bisa diam dan saya nggak berbicara pada suster, tapi saya melakukan kewajiban saya, yaitu saya di swab. Saya di swab. Ketika saya sudah di swab, susternya bilang, "Pak, 2 hari lagi ya hasilnya." Oke, silakan sus. Nah, tapi di situ yang membuat saya kaget adalah tiba-tiba saya di situ nggak muntah. Ya. Saya makan bisa sampai 5 sendok, 4-5 sendok.
4-5 sendok saya bisa makan sampai 4-5 sendok, padahal waktu kemarin 2 sendok aja udah muntah kan. 4-5 sendok saya bisa makan, dan saya juga bisa habiskan, maksudnya saya bisa minum obat secara normal dan tidak muntah gitu, dan saya bisa buang air besar, padahal kemarin saya tidak bisa buang air besar, dan pinggang saya tidak sakit, padahal pinggang saya sakit pada saat malam harinya, dan tiba-tiba pernapasan saya enak juga ya, kepala saya juga tidak terlalu sempoyongan pada saat itu tiba-tiba, dan di hari itu pun tidak terjadi muntah yang begitu luar biasa kayak kemarin-kemarin pada saat itu ya. Nah, saya bingung pada saat itu, Tuhan, apa yang terjadi ya? Karena malam hari itu begitu menakutkan, tetapi tiba-tiba pagi hari itu saya mengalami perubahan di dalam tubuh saya ya, yang berbeda gitu. Saya juga ada kekuatan ya, maksudnya dalam arti kekuatan, saya bisa berjalan dengan tidak sempoyongan ke kamar mandi, karena kan saya buang air besar pada saat itu. Saya bisa buang air besar, itu hal-hal yang luar biasa. Sampai pada akhirnya 2 hari kemudian suster mengumumkan saya negatif ya, negatif dari corona atau COVID-19. Di situ saya sukacita sekali ketika saya dikasih tahu saya negatif, dan di situ saya terus mengalami perubahan kesembuhan yang semakin lama semakin membaik, sampai pada akhirnya 2 hari atau 3 hari kemudian saya memberanikan diri saya untuk pulang ke rumah gitu, karena saya sudah tidak lagi parah sakit saya seperti pada beberapa hari sebelumnya. Di situ saya udah bisa menyium bau yang lumayan tidak seperti kemarin-kemarin yang baunya tidak enak. Tiba-tiba hidung penciuman saya udah mulai kembali diperbaiki pada saat itu, dan sampai pada hari ini Tuhan memberikan saya kesehatan, dan semua obat yang sudah diberikan dokter semua sudah habis dikonsumsikan. Bahkan kemarin saya kontrol pun dikasih obat, saya sudah minum secara habis, dan tubuh saya pun juga tidak lagi muntah-muntah, tubuh saya tidak lagi batuk, saya tidak mengalami batuk sampai pada saat ini, dan saya bisa mengalami hal kesembuhan dengan luar biasa. Saya mau kasih tahu teman-teman, walaupun saya ditangani dokter spesialis paru, dokter umum juga mengizinkan saya sudah pulang juga, dan saya negatif dari COVID, dan ternyata semua cek darah saya bagus ya semua, dan ternyata dokter hanya memberitahukan pada saya bahwa saya hanya sakit kekurangan kalium, walaupun ada namanya gejala tipes juga yang dibilang. Tetapi pada dasarnya di situ saya percaya apapun penyakit saya ya, entah sampai dokter paru menganggap saya adalah orang yang berciri-ciri COVID ya, tapi pada dasarnya saya mengalami hal yang luar biasa di malam hari Kamis itu, dan saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Dan di sini saya mau kesaksikan kepada teman-teman ya, ada penyakit yang benar-benar mirip COVID-19, yaitu kekurangan kalium. Itu ciri-cirinya benar-benar mirip COVID-19. Tapi pada dasarnya teman-teman, penyakit ini membuat badan teman-teman lemas, membuat badan teman-teman lemas sekali sampai muntah-muntah seperti COVID-19. Tapi pada dasarnya dia bukan COVID. Dan di situ Tuhan berkarya buat hidup saya, dan di situ juga Tuhan menyembuhkan saya. Dan saya pada hari ini bisa melakukan aktivitas ya, yang tadinya saya tidak bisa berjalan secara dalam arti saya jalan sempoyongan, tiba-tiba sekarang Tuhan sudah ubahkan, saya bisa kembali lagi membawa motor walaupun belum bisa jauh-jauh jaraknya, saya bisa kembali lagi bawa mobil, dan di sini Tuhan terus bekerja. Saya selalu dan sekian tiap hari saya makin dipulihkan, dan Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Kalau hari ini Tuhan bisa menjamah setiap sakit penyakit hidup saya percaya teman-teman pada hari ini teman-teman yang nonton, mungkin teman-teman sedang mengalami sakit penyakit atau teman-teman sedang mengalami kelemahan tubuh, saya mengatakan pada hari ini teman-teman, jangan pernah batasi karya Tuhan, jangan pernah batasi mukjizatnya Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan bekerja menurut karyanya, Tuhan bekerja menurut waktunya. Kalau hari ini saya mengalami kesembuhan dari Tuhan, saya percaya teman-teman juga akan mengalami kesembuhan dari Tuhan, karena pada dasarnya kita semua berharga di mata Tuhan. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sudah mati buat kita, menebus dosa kita di kayu salib, pada dasarnya teman-teman semua akan mengalami karya mukjizatnya Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jika teman-teman diberkati, teman-teman bisa support video ini secara men-share atau men-subscribe ya, akan membagikan atau memberikan komentar saya mau kesaksian apa lagi, atau teman-teman mau memberikan kesaksian hidup, silahkan kirim ke email saya yang ada di layar, dan saya tunggu kesaksian teman-teman, dan saya akan share videonya teman-teman seperti orang-orang yang sudah saya share, seperti Pastor Ibo dan Pastor Petrus Wira. Dan hari ini saya berbagi karena saya berharga di mata Tuhan. Shalom.